Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Mutaji. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat learning journal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Saya Mutaji akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, pertama-tama kita perlu memahami bahwa wawancara dan reportase adalah dua hal yang berbeda. Meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan jurnalistik, wawancara merupakan salah satu teknik dalam reportase. Tujuan utama wawancara adalah untuk mencari data berupa pendapat, pandangan, maupun pengamatan seorang narasumber yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan penulisan berita. Nah, sementara itu, teman-teman, reportase adalah kegiatan meliput peristiwa, mengumpulkan fakta, lalu menyajikannya kembali dalam bentuk berita kepada masyarakat luas. Nah, teman-teman, dalam wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seorang reporter. Pertama, memilih orang yang tepat untuk diwawancarai. Kedua, menentukan topik dan mempelajarinya terlebih dahulu. Ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan. Dan yang tidak kalah penting, teman-teman, adalah bersikap objektif dalam menyampaikan informasi. Nah, teman-teman, selain itu, untuk membuat berita agar jelas dan mudah dipahami, reporter perlu merumuskan informasi dengan menggunakan rumus 5W dan 1H. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar rumus 5W dan 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Nah, rumus ini membantu reporter agar berita yang disajikan tidak membingungkan audiens. Nah, dalam praktik wawancara ada beberapa kiat yang bisa diterapkan. Misalnya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang narasumber, menyusun pertanyaan dengan baik, menggunakan bahasa yang jelas, serta menyimak jawaban narasumber dengan seksama. Nah, teman-teman, reporter juga perlu membuat narasumber merasa santai agar proses wawancara berjalan lancar. Nah, namun teman-teman, wawancara juga memiliki hambatan. Apa sih hambatan? Yaitu hambatannya adalah reporter pemula seringkali merasa grogi, takut pertanyaannya menyinggung ataupun terjebak dalam masalah pribadi. Nah, oleh karena itu teman-teman, wawancara bukan sekedar teori, melainkan keterampilan yang harus terus dilatih melalui praktik langsung. Nah, teman-teman, ada juga berbagai jenis wawancara. Nah, misalnya wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara kelompok, hingga wawancara via telepon. Nah, bentuk wawancara juga beragam nih teman-teman, seperti wawancara pribadi untuk mengenal sosok tertentu, wawancara berita yang terkait peristiwa, wawancara jalan atau fak populi, yaitu sampai wawancara sambil lalu yang sifatnya mendadak. Nah, selanjutnya teman-teman, kita mengenal reportase sendiri dapat dilakukan oleh reporter lapangan maupun reporter televisi. Nah, reporter lapangan bertugas mengumpulkan informasi, sedangkan reporter televisi bertugas menyajikan liputan langsung kepada pemirsa. Dalam melaporkan berita, reporter harus fokus pada fakta, bukan opini pribadi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengenal yaitu tentang jenis-jenis berita yang disajikan, yaitu ada beberapa nih teman-teman. Jenis-jenis berita juga sangat beragam. Ada head news, yaitu sifatnya penting, mendesak, dan penuh ketegangan. Ada pula soft news yang lebih ringan, spot news yang singkat dan singkat dan juga mendadak. Nah, hingga berita mendalam atau in-depth news. Semua itu menuntut reporter untuk pandai memilih informasi yang layak dijadikan berita. Nah, teman-teman, kita tidak boleh ngasal sebagai reporter karena hal tersebut akan disajikan ke dalam media massa, yaitu akan disampaikan ke publik ataupun ke masyarakat. Nah, teman-teman,
Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa wawancara dan reportase bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga soal keterampilan komunikasi, kemampuan riset, serta kepekaan terhadap apa yang penting bagi masyarakat. Nah, seorang reporter tidak cukup hanya pandai bertanya, tetapi juga harus cermat dalam mendengarkan, mampu menjaga objektivitas, dan menuliskan informasi dengan jelas. Nah, sebagai penutup teman-teman, saya merasa materi ini memberikan wawasan yang sangat penting, yaitu terutama jika kita tertarik pada dunia jurnalistik. Keterampilan wawancara dan reportase bisa melatih keberanian, ketelitian, dan juga tanggung jawab kita dalam menyampaikan kebenaran ke publik. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mata perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.